Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Kopma Wali Songo dengan saya sendiri Faisal Sani Nasution sebagai Kabid Humas Eksternal Kopma Wali Songo, dan kita sudah kedatangan narasumber kali ini dengan Zainal Arifin, biasa dipanggil Mas Pipin kalau di Kopma. Siapa sih yang nggak kenal saya? Enggak, bercanda. ya, Mas Pipin sangat terkenal ya di Kopma ya. Mungkin angkatan mulai dari 16 Mas ya? 17, 18, 19 sampai 21 sekarang ini masih tetap berada di Kopma Wali Songo. Dan hari ini sebagai apa Mas? Saya sekarang diamanati sebagai pengawas, salah satu anggota pengawas Kopma Wali Songo. Nah, benar banget nih. Nah, kali ini kita akan membahas podcast tentang jenjang pengkaderan Kopma Wali Songo nih Mas. Iya. Mungkin saya ingin bertanya nih tentang jenjang pengkaderan Kopma Wali Songo yang mungkin lebih banyaknya lagi akan dijelaskan oleh Mas Pipin ya. Akrabnya dipanggil dengan Mas Pipin. Monggo Mas Pipin. Oke, ini langsung aja, nggak ada breedingan. Oke, mantap. Oke, langsung aja ya. Jadi ada beberapa jenjang perkaderan yang ada di Kopma Wali Songo. Yang pertama itu namanya itu anggota. Kita pertama sebagai calon anggota. Biasanya itu kita harus mengikuti yang namanya PAG terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengikuti PAG? Karena dalam sistem keanggotaan Kopma Wali Songo ini bersifat otomatis. Jadi setiap mahasiswa baru Win Wali Songo harus mengikuti pendidikan anggota, karena itu bersifat wajib untuk mahasiswa baru sebagai tanda masuknya sebagai anggota di Kopma Wali Songo ini tersendiri. Begitu. Jadi kita diwajibkan mengikuti yang namanya PAG. PAG ini biasanya dilaksanakan di awal-awal kita menjadi mahasiswa baru. Setelah kita sah menjadi anggota dengan kita mengikuti pendidikan anggota atau PAG, itu kita lanjut sebagai anggota yang sah. Jadi kita bisa menjadi kader, istilahnya namanya itu kader kalau di Kopma Wali Songo. Jadi kita bisa milih kader aktif atau pasif. Kader aktif itu ketika kita memilih. Jadi kalau kita bisa memilih untuk menjadi kader aktif, berarti kita harus mengikuti atau harus masuk ke UKK Kopma atau Koperasi Mahasiswa Wali Songo tersendiri. Nanti kita ketika menjadi mahasiswa aktif, kita bisa bilang sebagai kader. Ada dua kader aktif gitu kan. Kalau kader pasif ya disebutnya sebagai anggota biasa, atau seperti mahasiswa lain yang tidak mengikuti Kopma begitu. Jadi di Kopma ini setelah kita mengikuti PAG, kita akan mengikuti yang pertama namanya Diksar. Pendidikan dasar ini kita lebih berfokus kepada kader-kader yang baru setelah mengikuti pendidikan anggota. Jadi kita kasih perkenalan lebih lanjut terkait tentang koperasi. Entah itu koperasi pada umumnya secara universal atau terkait tentang perkopaan itu tersendiri. Kita dikasih tahu terkait prinsip-prinsip koperasi. Di Kopma itu kita ngapain aja, itu melalui pendidikan dasar atau Diksar. Lalu setelah kita mengikuti
besar atau pendidikan dasar, kita akan mengalami dinamika selama di Kopma ini ya, kita belajar sebagai kader. Kita di situ ada diajari seperti pada umumnya di koperasi. Nah, kita di situ dikasih tahu apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di Kopma. Bisa magang di situ, magang secara mandiri di Kopma. Jadi secara selama magang nanti kita akan diajari perkenalan terkait bidang-bidang atau tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh pengurus gitu, di Kopma. Setelah kita mengikuti magang, nanti kita akan masuk ke jenjang berikutnya, yaitu kita harus mengikuti pendidikan menengah atau Dikmen. Nah, Dikmen ini kita diajari pendidikan yang orientasinya ke kepengurusan. Nah, nanti kita diajari manajemen usaha, manajemen keorganisasian dan lain sebagainya terkait materi-materi yang orientasinya ke pengurus. Jadi kita bisa tahu, sebelum kita menjadi pengurus ternyata materi-materi ini tuh penting gitu untuk bekal kita menjadi kepengurusan. Lalu jenjang berikutnya yaitu kita akan mengikuti pendidikan namanya pendidikan lanjut, atau kalau di Kopma itu namanya PLKK. Pendidikan lanjut ini ketika kita sudah bergabung dengan kepengurusan. Jadi pendidikan lanjut di Kopma Wali Songo ini lebih berfokus orientasinya menuju ke pengawasan. Materi kepengawasan ini biasanya seperti accounting, terus manajemen pengambilan keputusan seperti itu dan lain sebagainya. Di situ kita diajari atau dikasih bekal menuju pengawasan begitu. Di situ ada beberapa jenjang pendidikan yang ada di Kopma Wali Songo begitu, Faisal. Oke, baik. Berarti sangat jelas nih penjelasan yang dari Mas Pipin nih. Apalagi Mas Pipin ini termasuk kader Kopma Wali Songo yang mengalami itu semua, Mas ya. Iya. Dari calon anggota setelah PAG menjadi anggota Kopma kan gitu Mas ya. Sampai menjadi kader aktifnya Kopma. Hari ini juga di anggota pengawas Kopma Wali Songo ya, Mas ya. Iya. Nah, mungkin dari semua itu juga kan tercantum nih kegiatan yang terkesan nih bagi Mas Pipin. Dari mulai pendidikan yang udah dijalanin tadi lah. Nah, menurut Mas Pipin dari yang terkesan itu sampai sekarang yang mungkin nggak bisa dilupakan itu di bagian apa, Mas? Jadi saya hitungannya hampir 5 tahun ya, hampir masa satu periode presiden malah. Iya. 5 tahun satu periode presiden. Satu periode presiden saya di Kopma. Jadi banyak ya kegiatan-kegiatan yang mungkin memang sangat berarti bagi saya. Ya, lebih enaknya di Kopma itu kita diajari banyak hal. Salah satunya kita diajari memanajemen sebuah usaha. Itu yang salah satu bagi saya yang sangat berpengaruh ya, sangat saya suka karena ya berhubungan dengan cuan-cuan seperti itu. Yang penting jangan seperti apa tagar yang lagi viral nih Mas di kampus kita ya. Apa itu? Sendirilah ya. Oke. Jadi di Kopma Wali Songo itu saya diajari terkait manajemen sebuah usaha.
Jadi bagaimana kita bertemu, cara menghadapi konsumen, cara kulakan, cara memproduksi suatu barang untuk dijual, bagaimana memasarkannya. Itu di Kopma Wali Songo saya belajar itu. Itu hanya salah satu. Ya, masih banyak yang lain. Yang lain juga yang paling sangat berkesan bagi saya di Kopma Wali Songo itu rasa kekeluargaannya yang sangat erat. Sampai sekarang semua yang saya kenal di Kopma, alhamdulillah ya masih berhubungan baik karena rasa kekeluargaan kita saat di Kopma. Ketika kita menjadi panitia sebuah kegiatan untuk Kopma, kita capek-capek menjadi pengurus di Kopma, ya rasa kekeluargaan ini yang membuat kita semangat lagi begitu. Bisa dikatakan lewat rasa kekeluargaan ini ya rasa capeknya di Kopma itu sebenarnya nggak ada, karena kedekatan kita. Jadi kita di Kopma itu udah kayak keluarga tersendiri lah begitu. Kita curhat bareng-bareng sampai nangis bareng-bareng, sesudah nangis kita makan bareng begitu. Ya banyak lah sebenarnya. Mungkin salah dua itu yang sangat berarti bagi saya begitu Pak Isa. Oke, baik. Berarti dengan dua itu aja yang sampai sekarang masih banyak sebenarnya Mas ya. Tapi ya banyak. Disingkatkan aja dua itu tadi Mas ya, tentang misalnya belajar berwirausaha dan kekeluargaan yang terbentuk dan terjalin sampai sekarang di Kopma Wali Songo Mas ya. Nah, kebetulan juga hari ini kita ini masih masuk dalam momen magang Mas. Magangnya kader 20 Kopma Wali Songo yang dipersiapkan juga, kan di magang ini juga menyiapkan kader 20 untuk beralih ke pengurusan nantinya setelah RAT nantinya pastinya kan gitu Mas ya. Mungkin dari Mas Pipin juga kan dulu pernah magang nih. Nah, mungkin di magang itu materi apa aja sih yang didapat gitu waktu Mas Pipin masih magang nih? Masih teringat lah sampai sekarang gitu. Oke. Jadi masa-masa magang seperti ini harusnya sangat dimanfaatkan oleh kader-kader ya, karena lewat magang ini kita bisa mengetahui lah terkait apa sih bekal kita yang harus kita siapkan untuk menuju ke pengurusan begitu. Pada saat zaman saya magang dulu, sebenarnya magang pasti Mas ya. Ada perubahan, apalagi ada masa pandemi, jadi agak berbeda lah. Dulu sewaktu saya magang itu masih offline, jadi bisa fleksibel begitu. Kan saya magang di bidang PSDA karena minat saya memang di bidang PSDA dari dulu. Karena saya pikir magang di PSDA saja itu belum cukup begitu, karena Kopma itu kan banyak ilmunya. Jadi ketika saya magang di PSDA, banyak materi-materi yang disampaikan oleh pengurus pada saat itu terkait manajemen kader-kader, bagaimana cara pendekatan kita terhadap kader, bagaimana cara kita manajemen sebuah kegiatan dengan kita yang membuat ide, kita yang merancang bagaimana ketika di sebuah kegiatan itu ada plan dadakan yang harus dipersiapkan itu seperti apa, seperti itu. Jadi waktu saya magang dulu pas zaman offline, saya juga belajar dari bidang yang lain juga, seperti teman-teman magang saya kan banyak di bidang-bidang lain ya. Saya tanya ke bidang lain juga, seperti magang di bidang adum itu seperti apa, bagaimana cara inventaris barang
atau di bidang usaha bagaimana manajemen atau kita ngomong sama sales atau seperti bagaimana cara kita melayani konsumen begitu. Jadi waktu magang saya waktu offline itu sebenarnya fleksibel kayak gitu. Jadi bukan hanya bidang PSDA yang saya tuju untuk magang saja. Jadi bidang-bidang yang lain juga saya cari tahu terkait itu, terkait hal-hal yang diajarkan ketika magang, karena ilmu yang kembali lagi ilmu yang ada di Kopma itu sangat luas. Jadi saya orangnya tidak cepat puas gitu. Jadi yang lain juga pengen saya gali begitu, Faisal. Oke, baik. Nah, mungkin saya minta apa ya, motivasi lah untuk kader-kader magang yang hari ini masih berproses kan gitu Mas ya, masih menjalankan proses magangnya gitu. Motivasi untuk mereka akan ya seperti Mas Pipin lah ya, yang terus menggali dari bidang-bidang yang lain gitu, tidak hanya fokus di bidang PSDA aja gitu. Karena juga ini masa pandemi Mas kan gitu, walaupun ya kita magang kali ini tuh di blended antara online dan offline gitu Mas. Alhamdulillahnya sudah berjalan gitu kan. Di awal ini setiap kepengurusan yang ada di Kopma itu, bidang-bidang pengurus itu udah apa ya, udah kayak ada meet sama kader-kader magangnya gitu. Dan untuk tugas selama 1 bulan ke depan itu sudah disampaikan kepada kader-kader magang yang hari ini masih berproses Mas. Oke. Untuk kader-kader yang masih mengalami masa magang di Kopma Wali Songo, tetap semangat, karena ya Kopma Wali Songo juga masa-masa sekarang juga masih beranjak dari tidurnya, karena kita terhalang masa pandemi juga. Kita harus perlu menyesuaikan juga terhadap masa pandemi ini, semoga cepat kelar kayak gitu kan. Terus di masa pandemi ini mungkin magang juga agak terbatas begitu ya. Jadi jangan menghalangi magang teman-teman karena menyerah karena keadaan. Gali ilmu sebanyak-banyaknya ketika magang, karena itu buat bekal teman-teman menuju kepengurusan. Nah, melalui magang ini diharapkan teman-teman juga bisa mencarilah bidang yang buat teman-teman itu nyaman, karena lewat magang ini teman-teman bisa dinilai teman-teman itu lebih fokus ke bidang yang mana, jadi bisa untuk persiapan begitu, agar teman-teman ketika menjadi pengurus bisa menjalaninya dengan sesuai dengan teman-teman begitu. Saat magang ini juga teman-teman kan kalau pengen tahu dari bidang-bidang lain bisa tanya ke teman-teman magang yang lain juga yang ada di bidang-bidang lain kalau teman-teman pengen mencari tahu. Jadi biar paham bagaimana, mungkin nanya bidang keuangan bagaimana caranya membalancekan sebuah laporan, caranya ngejurnal, SPJ-an begitu dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi jangan hanya terpaku dalam satu bidang, kalau bisa bidang-bidang yang lain juga teman-teman harus tahu lah, minimal dasarnya aja begitu. Jadi oleh-oleh dari Kopmanya itu nanti setelah teman-teman lulus itu bisa banyak begitu loh, bukan hanya sesuai bidang yang teman-teman aja begitu. Tetap semangat, jangan menyerah sama keadaan, cari ilmu sebanyak mungkin di Kopma. Mungkin cukup itu aja Faisal. Oke, baik Mas Pipin. Nah, mungkin satu lagi nih Mas, terkait ya harapan Mas Pipin selaku pengawas juga kan untuk kami nih yang masih berada di Wakabit. Benar ya, Wakabit yang sebentar lagi pastinya akan tetap melanjutkan
jalannya roda organisasi atau yang nantinya mungkin memegang nahkodanya kepengurusan di Kopma Wali Songo selaku pengawas Kopma Wali Songo yang hari ini masih menjadi pengawas. Saya mintakan harapan kedepannya untuk terkhusus kami kader yang hari ini berada di Wakabit, apalah harapannya untuk kami gitu Mas untuk kedepannya. Oke. Ini berarti angkatannya Mas Faisal yang jadi Wakabit ya. Iya benar. Pesan saya ini teman-teman kan bakal melanjutkan ke jenjang berikutnya ya. Biasanya kan menjadi kabit, ada yang jadi kabit, ada yang menjadi ketua umum gitu kan. Jadi semangatnya jangan sampai luntur, tetap dipertahankan. Teman-teman sudah berjuang sampai sekarang, janganlah putus di tengah jalan gitu loh. Masih ada jenjang berikutnya yang harus teman-teman capai, yaitu menjadi kabit ataupun menjadi ketua umum. Tetap dipertahanin keharmonisannya, jangan sampai jangan sampai ada rasa ingin melebihi dari pihak lain begitu. Kita di sini sama-sama seperti yang saya bilang tadi, kita di sini keluarga, rasa kekeluargaan kita harus tetap terjalin sampai nanti kita selesai berproses di Kopma begitu. Buat teman-teman angkatan 19 berarti ya, nanti semisal teman-teman sudah menjadi pengurus atau menjadi kabit ataupun ketua umum, jaga silaturahminya antar angkatan, antar kader ataupun terhadap demisioner ataupun alumni. Kita tetap menjalin komunikasi dengan baik dengan mereka lah, kita juga bisa belajar karena mereka yang sudah menjalani terlebih dahulu begitu. Kalau ada masalah, kesusahan, ya kita sama-sama sharing, cari jalan keluar bareng-bareng begitu. Jadi ya jangan sampai loyo lah begitu. Makanya tetap dijaga, silaturahminya dijaga begitu. Ini itu aja. Oke, baik Mas Pipin. Sangat banyak yang telah disampaikan dan mudah-mudahan ini semua menjadi bekal untuk kami semua yang hari ini masih berproses, baik itu dari kader magang atau anggota Kopma dan hari ini Wakabit yang setelah RAT nanti akan tetap melanjutkan kepengurusan di Kopma Wali Songo Mas ya. Mungkin kita akhir dengan slogan biasa Mas ya. Siap. Bener Mas ya. Gimana? Masih ingat kan Mas ya? Saya kangen slogan-slogan. Mungkin Mas Pipin lah boleh yang mimpin ya. Oke. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Kopma Wali Songo. Yes, sukses. Mungkin cukup sekian podcast kali ini guys. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Faisal Sandi Nasution pamit undur diri dan saya Mas Aliando. Enggak, saya tetap pimpin aja. Iya. Pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.